Tokoh-tokoh PKI paling berpengaruh beserta asal-usulnya. 1. Heng Snifliet. Heng Snifliet adalah tokoh PKI yang pertama kali membawa pengaruh komunisme ke Indonesia. Di negara asalnya Belanda, Snifliet terkenal sebagai pendiri Revolutionary Socialist Party (RSP) dan aktif menentang penjajahan Nazi. 13 tahun setelah lulus perguruan tinggi, Snifliet datang ke Indonesia dan menyebarkan ideologi komunis pada masyarakat pribumi melalui ISDV. Beberapa siswa terbaiknya seperti Semaun dan Darsono akhirnya berhasil menjadi tokoh PKI paling utama dan menyebarkan pengaruh Marxisme ke seluruh Indonesia. Saat Perang Dunia II meletus, Snifliet memutuskan kembali ke negara asalnya dan melanjutkan penentangan terhadap Nazi. Akibat sikapnya ini, pada tahun 1942 ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Jerman untuk dieksekusi. 2. Semaun. Semaun adalah tokoh PKI pertama yang memprakarsai gerakan komunisme pribumi. Ia lahir di Jombang pada tahun 1899 di keluarga miskin. Meski demikian, Semaun terkenal sebagai sosok yang cerdas sehingga bisa masuk Holland Indische School HIS, dan berhasil menjadi juru tulis di usianya yang baru 13 tahun. Pada tahun 1914, Semaun belia bergabung dengan Sarekat Islam, asosiasi pedagang muslim yang didirikan Haji Samanhudi. 3 tahun kemudian, ia terpilih menjadi ketua Si Semarang. Dalam 1 tahun, ia berhasil menaikkan anggota secara drastis, dari 1.700 menjadi 20.000 orang. 7 tahun kemudian, Semaun mendirikan PKI. Di tahun yang sama, ia memutuskan pergi ke Moskow dan baru kembali ke Indonesia pada tahun 1959. Meski Semaun dapat disebut sebagai pendiri komunisme di Indonesia, ia tidak terlibat dalam berbagai pemberontakan yang dilakukan petinggi PKI lainnya. 3. Darsono. Darsono adalah rekan Semaun dalam proses pendirian Partai Komunis Indonesia (PKI). Keduanya bertemu di Sarekat Islam, dan saat Semaun menyatakan perpisahan dengan Si, Darsono menyertainya. Pendiri PKI Semaun dan Darsono. Dari segi latar belakang, Darsono sangat berbeda dengan Semaun. Ia adalah keturunan bangsawan yang lahir pada tahun 1893. Pada tahun 1917, Darsono bergabung dengan ISDV dan menjadi salah satu anak didik langsung dari Heng Snifliet. Pada tahun 1925, Darsono diasingkan pemerintah Belanda ke luar negeri. Selama belasan tahun, ia aktif dalam organisasi komunisme internasional Komintern, dan baru kembali ke Indonesia pada 1950. Sama seperti Musso, Darsono juga tidak terlibat dalam berbagai pemberontakan PKI di Indonesia. 4. Musso. Munawar Musso, atau terkenal dengan sebutan Musso saja, adalah salah satu tokoh Partai Komunis Indonesia paling dekat dengan pemerintahan. Ada 2 versi terkenal tentang riwayat Musso, yaitu versi Investigasi Merdeka dan Pinter Politik. Menurut mereka, Musso adalah anak seorang kiai besar asal Kediri bernama Kiai Haji Hasan Muhi. Kiai yang punya nama alias Rono Wijoyo, ini disebut-sebut sebagai salah satu pasukan Pangeran Diponegoro. Sementara itu berdasarkan versi Pinter Politik, Musso adalah putra dari seorang pegawai bank bernama Mas Martorejo. Siapapun orang tuanya, rekan-rekan Musso mengenalnya sebagai penganut Islam yang sangat taat. Di tahun 1913 saat usianya 16 tahun, Musso masuk ke Hogereburger Sul, HBS, Surabaya dan sempat satu kos dengan Soekarno dan SM Kartosuwirjo. Tokoh PKI Madiun Musso. Berkumpulnya 3 tokoh nasional ini menjadi kisah legendaris karena Musso, Soekarno, dan Kartosuwirjo di masa depan menjadi pemimpin dengan haluan ideologi berbeda, yaitu komunis, sosialis, dan Islam ekstremis. Musso merupakan salah satu tokoh PKI Madiun yang terlibat dalam pemberontakan 1948. Di masa itu, PKI menyatakan pendirian Republik Soviet Indonesia dan mengangkat Musso sebagai presiden.
Pada tanggal 31 Oktober tahun 1948, Musso meninggal dalam baku tembak dengan militer di daerah Ponorogo, Jawa Timur. 5. Haji Misbah. Tokoh PKI populer berikutnya adalah Muhammad Misbah atau lebih terkenal dengan nama Haji Misbah. Ia lahir di Kauman pada tahun 1876 dalam keluarga muslim yang sangat berada. Meskipun begitu, Haji Misbah telah mendedikasikan dirinya sejak muda untuk membela rakyat miskin dan tertindas. Selain berdakwah, Haji Misbah juga aktif di dunia jurnalistik. Surat kabar yang didirikannya kerap mengkritisi pemerintah Hindia Belanda hingga membuatnya berulang kali masuk penjara. Tokoh PKI Ustadz Haji Misbah. Pada tahun 1923, Haji Misbah diketahui bergabung dengan Semaun dan Darsono dalam Sarekat Islam Golongan Merah dan menjadi propagandis PKI. Pada Kongres PKI di tahun tersebut, ia memaparkan kedekatan ideologi Islam dan Marxisme dengan berlandaskan pada dalil-dalil Al-Quran. Salah satu pesan terkuat yang disampaikan Haji Misbah adalah Muslim harus punya keberpihakan kuat ke kaum duafa dan tertindas. Sejak saat itu, Haji Misbah memiliki julukan baru, yaitu Haji Merah. Setahun setelah pidato berapi-apinya di Kongres PKI, Haji Merah diasingkan ke Papua dan meninggal karena penyakit malaria 2 tahun kemudian. 6. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin adalah tokoh PKI yang turut aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Sumatera Utara pada tanggal 27 April tahun 1907 di sebuah keluarga yang cukup berada. Privilese dan kecerdasannya membuat Amir berhasil masuk sekolah-sekolah elit Belanda di masa itu. Selama bersekolah, Amir aktif dalam organisasi pergerakan kemerdekaan. Saat deklarasi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, Amir menjadi salah satu perwakilan dari Jong Sumatera. Sejak saat itu, Amir akhirnya berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Salah satunya adalah Musso, yang sama-sama punya ideologi komunis. Pasca kemerdekaan, Amir Syarifuddin sempat diangkat menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, dan Perdana Menteri untuk Soekarno dan Hatta. Akan tetapi pada pemberontakan PKI 1948, Amir diangkat menjadi presiden oleh koleganya di Partai Komunis. Akhirnya ia menjadi salah satu tokoh PKI Madiun buronan dan dieksekusi pada tanggal 19 Desember tahun 1948. 7. D.N. Aidit. Di antara tokoh-tokoh PKI yang sudah diulas sebelumnya, D.N. Aidit tergolong dalam PKI Neo atau PKI Generasi Baru. Tokoh kelahiran Belitung, tanggal 30 Juli tahun 1923 ini merupakan salah satu anak didik langsung dari Muhammad Hatta. Semasa kecil, Aidit memiliki nama lengkap Ahmad Aidit. Latar belakangnya yang berasal dari keluarga agamis membuat Aidit menjadi Muslim yang sangat taat. Di usia remaja, rasa cintanya kepada Indonesia membuat Aidit menghapus nama depannya dan menggantinya dengan Dipa Nusantara. Pada tahun 1940, Aidit muda pindah ke Jakarta dan memulai pergerakannya sejak masuk perguruan tinggi Handelkul. Di masa-masa itulah, ia mulai membangun kedekatan dengan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, Hairul Saleh, Wikana, Sukarni, Syahrir, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1951, Aidit akhirnya diangkat menjadi Sekretaris Jenderal PKI. Selain aktif di PKI, Aidit juga menjadi anggota Komintern. Kiprah besarnya di dunia politik pada masa itu membuat PKI berhasil mencapai puncak kejayaan dan popularitasnya. Kejatuhan D.N. Aidit bermula pada tahun 1965. Saat ia dan petinggi PKI lainnya disebut terlibat dalam pemberontakan G30S PKI. Kemarahan masyarakat Indonesia terutama militer pada PKI membuat Aidit diburu dan dieksekusi tanpa sempat melalui proses pengadilan. Hingga saat ini, kebenaran soal keterlibatan D.N. Aidit dalam peristiwa tanggal 30 September dini hari masih menjadi kontroversi.
Ada yang menyebut Aidit merupakan otak di balik pembunuhan tragis tersebut, mengingat perseteruan politiknya dengan petinggi TNI saat itu. Akan tetapi ada pula versi cerita lain yang menyebut Aidit hanya dijadikan kambing hitam oleh pemerintah. 8. Letnan Kolonel Untung. Tokoh Partai Komunis Indonesia terakhir yang akan kita bahas adalah Untung Syamsuri, atau lebih terkenal dengan sebutan Letkol Untung. Ia adalah pemimpin pasukan tentara elit Cakrabirawa yang menjadi eksekutor pembunuhan 7 pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Sejak bergabung dengan kemiliteran, Untung dikenal sebagai salah satu tentara paling berprestasi. Ia pernah bergabung dalam pasukan elit Jenderal Ahmad Yani dan Soeharto di 2 misi besar yang berbeda. Tokoh G30 SPKI Letkol Untung. Terdapat banyak versi tentang latar belakang Letkol Untung membunuh Dewan Jenderal, istilah untuk menyebut 7 perwira yang dibunuh dalam gerakan tanggal 30 September. Ada yang menyebut tujuan Untung adalah untuk melindungi Soekarno yang sedang sakit dari kudeta militer. Di versi lain, ada pula desas-desus bahwa Letkol Untung merupakan antek yang diperintah langsung oleh PKI. Akibat tindakan kejinya, Letkol Untung akhirnya dieksekusi mati pada tahun 1966.